Bismillahirrahmanirrahim. Saya Imam Awanah dari kelas PBAD akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul efektivitas penggunaan media komik terhadap pencapaian kompetensi pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam siswa kelas 7 di MTS Darul Huda Maya. Latar belakang dari masalah PTK kami, pada dasarnya proses belajar adalah proses komunikasi yang terjalin antara murid dengan siswa, maksudnya guru dengan siswa ataupun sebaliknya. Nah, komunikasi ini tidak akan berjalan secara efektif dan efisien antara guru dengan murid jika guru hanya menerangkan dalam bentuk verbal atau kata-kata saja. Nah, maka dari itu perlu diadakannya media. Media ini adalah penyampaian atau mungkin sebagai perantara penyampaian guru kepada siswa melalui bentuk yang lain dari kata verbal. Nah, di sini komunikasi ini agar tetap berjalan dengan efektif, maka jadi agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar, maka guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu menyiapkan media pembelajaran sebagai sumber-sumber belajar selain yang ada pada guru, yang akan dijadikan stimulus dan akan direspon oleh peserta didik sehingga pengalamannya bertambah. Dalam hal ini kita mengetahui ya bahwa pelajaran SKI itu adalah pelajaran yang berbau sejarah, rentetan cerita, maka diperlukan adanya penyampaian gambar atau saya senang menyebutnya komiks, karena dalam komiks ini banyak adanya gambar dan juga ada balon-balon percakapan, dan ini membuat siswa itu tertarik untuk mempelajari sejarah tidak hanya dengan verbal atau kata-kata, akan tetapi dengan gambar, sehingga membuatnya itu lebih enak dalam memahami. Selanjutnya rumusan masalah saya dalam proposal ini, yang pertama itu bagaimana penggunaan media komik ini dapat meningkatkan kompetensi pemahaman terhadap pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada siswa. Yang kedua, bagaimanakah hasil efektivitas penggunaan media komik dapat meningkatkan kompetensi pemahaman terhadap pembelajaran SKI pada siswa. Selanjutnya, pengertian efektivitas ini masuk dalam landasan teoritis ya. Efektivitas ini berasal dari kata efektif yang berarti dapat membawa hasil, berguna, ada efeknya, ada pengaruhnya, ada akibatnya, atau berhasil. Nah, kegiatan ini, efektif ini bergantung pada kesiapan dan cara belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, hakikat media pembelajaran. Yang kedua, pengertian media ini berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam kegiatan belajar mengajar, media ini dapat diartikan sebagai sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar. Dapat berupa apapun, baik perangkat keras ataupun perangkat lunak. Untuk apa tujuannya? Agar tujuan dari pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien atau berhasil. Seperti itu. Dari beberapa pendapat, penulis bisa menyimpulkan bahwasanya media itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara penyaluran pengetahuan, keahlian, skill, ide, pengalaman antara pendidik dengan peserta didik, baik berupa apapun maupun berupa
perangkat keras ataupun perangkat lunak. Tujuannya agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Pada dasarnya, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar, di mana dalam fungsi ini, media sebagai pengganti pendidik dalam menyalurkan, menyampaikan informasi, dan juga menghubungkan antara pendidik dan peserta didik. Media juga berfungsi sebagai alat bantu. Akan tapi, saya menukil dari Asnawir dan Bashiruddin Usman bahwasanya media pendidikan ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membantu memberikan belajar bagi siswa ataupun juga membantu dosen, memudahkan dosen dalam mengajar. Yang kedua, memberikan pengalaman lebih nyata, karena ketika kita menyampaikan sesuatu itu akan diolah otak secara abstrak, dan dengan media maka siswa itu dapat membayangkan secara real atau nyata. Yang ketiga, itu menarik perhatian siswa, karena ketika kita berbicara dan ada buktinya, itu pasti siswa akan tertarik dengan apa yang telah kita bawa atau apa yang telah ada nyatanya. Yang keempat, akan memberikan indera murid itu aktif, sehingga semua indera yang ada pada siswa itu lebih aktif. Kalau kita menerangkan dengan kata-kata, pasti hanya pendengaran atau pendengarannya yang lebih aktif daripada yang lain. Tapi kalau dengan bentuk media, indera siswa itu yang aktif bisa indera penglihatannya, indera pengerabaannya, indera pendengarannya, dan sebagainya. Untuk yang terakhir, yang diterangkan oleh Asnawir, bahwasanya media ini dapat membangkitkan dunia teori dan realitasnya. Jadi ketika telah selanjutnya itu dapat membangkitkan dunia teori dan realita, karena pada dasarnya ketika kita sudah memberikan penjelasan, maka kita telah membangkitkan teori-teori, ya kan? Selanjutnya itu hakikat media komik. Pengertian komik berasal dari bahasa Perancis comique, yang berarti lucu atau menggelikan. Dari beberapa pengertian yang tadi ditulis ya, bisa dibaca tentang ensiklopedia Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwasanya pengertian komik adalah cerita dalam bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu rentetan cerita yang dibuat dan dilengkapi dengan balon-balon kata yang bersifat lucu dan menghibur. Kelebihan komik ini karena bisa memberikan penyajian yang mengandung unsur visual dan cerita yang kuat. Ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca terlibat secara emosional, sehingga membuat pembaca atau yang membacanya ini bisa menuntaskan cerita, dan juga bisa memberikan mungkin inspirasi seperti itu. Yang kedua, macam-macam komik ini ada komik wayang, komik silat, komik humor, komik roman remaja, dan komik didaktis. Komik wayang ini seperti kisah Ramayana ya, atau mungkin yang dikembangkan oleh zaman dulu itu Sunan Kalijaga. Komik silat ini berisi tentang silat, macam-macam silat dan sebagainya. Komik humor seperti majalah Bobo, atau mungkin bisa kita lihat pada koran-koran yang lebih banyak memberikan hiburan ya lewat komik humor. Selanjutnya ada komik roman remaja. Ini berisi tentang kisah-kisah para remaja yang lebih menekankan biasanya romantisme ya, romantis, dan di dalamnya mungkin akan kita ada moral value yang bersifat tersirat ngoten. Selanjutnya ada komik didaktis. Lah ini adalah komik yang berisi tentang sudut pandang keagamaan, ada ideologi dan sebagainya.
Pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam ini didefinisikan sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad sampai perkembangan kekuasaan Islam sekarang. Sejarah kebudayaan Islam ini adalah ilmu pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan zaman sekarang, yang berkaitan dengan pertumbuhan Islam, penyebaran Islam, perkembangannya Islam, pemikiran umat Islam, serta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, baik dari segi agama, sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, ada prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu perencanaan. Dalam perencanaan ini, yang pertama kita membuat rencana pengajaran RPP tentang materi sejarah Nabi Muhammad. Yang kedua, kita membuat lembar observasi siswa dan guru. Ini kita sudah menyiapkannya. Yang ketiga, mengorganisir siswa. Yang keempat, membuat alat evaluasi berupa lembar soal nanti untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah kita sampaikan. Yang kedua, ada pelaksanaan. Ini ada pendahuluan, seperti kita menyampaikan salam pembuka, menertibkan kelas, menyampaikan tujuan. Seperti kita pada hari ini, tujuan kita belajar ini adalah agar kita mengetahui Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, terus pertumbuhannya Islam pada masa Nabi Muhammad itu seperti apa, seperti itu. Terus yang keempat, ada menggali pengetahuan awal siswa dan dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Ini bisa kita pancing ya. Siapa yang sudah tahu Nabi Muhammad? Siapa yang sudah tahu bagaimana Nabi Muhammad itu masa kecilnya dan sebagainya. Kegiatan inti. Ini dikasih waktu 60 menit. Yang pertama, memperkenalkan media yang akan kita gunakan. Seperti kita hari ini akan menggunakan media komik anak-anak untuk mengetahui masa kecil Nabi Muhammad. Yang kedua, penyampaian materi dengan fokus sejarah Nabi Muhammad. Nah, ini kita menggunakan media komik. Selanjutnya, kita menunjuk satu siswa untuk menceritakan kembali dari apa yang telah kita jelaskan. Yang terakhir, kita mengevaluasi atau kita memberikan ringkasannya bersama-sama. Untuk yang terakhir yaitu kegiatan penutup, ini ada 5 menit. Kita mengadakan evaluasi dengan evaluasi tertulis contohnya memberikan soal. Terus setelah itu kita menyuruh atau memberikan tugas kepada siswa untuk menulis kembali kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya diakhiri dengan mengucapkan salam dan juga hamdalah. Ada pengamatan atau observasi yang dilakukan adalah mengamati kegiatan peserta didik dalam belajar, kesulitan dalam memahami pembelajaran SKI. Di sini kita harus mengetahui apa sih sebenarnya yang membuat mengamati siswa, apa aja yang membuat siswa itu kesulitan ketika kita terangkan ini. Selanjutnya ada refleksi untuk mengetahui secara mendalam penyebab dan jalan keluar guna memahami pembelajaran SKI yang kita sampaikan tadi. Ada beberapa faktor yang perlu direfleksi. Yang pertama itu ada faktor siswa, dari siswanya. Kenapa sih siswa kok cenderung kesusahan memahami SKI? Apa mungkin siswanya itu memang kurang motivasi, atau mungkin ada faktor keluarga, atau mungkin yang lainnya sebagainya. Yang kedua ada dari faktor guru. Kita evaluasi ya, kita refleksi dari faktor guru ini. Bagaimana sih guru itu merencanakan kok ada siswa yang kesulitan? Bagaimana sih guru menerapkan metode pembelajaran ini sehingga ada siswa yang mengalami kesulitan? Ini salahnya siapa? Siapa yang harus dibenahi? Setelah penggunaan media pembelajaran di kelas, apakah media ini sudah tepat digunakan atau belum? Nah, selanjutnya sudah ya, ini refleksi, pengamatan, dan juga refleksi yang terakhir. Akhiran, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.